Silahkan tuliskan pertanyaan di kolom tanya jawab atau Q&A pada Zoom. Jangan lupa formatnya nama, asal instansi atau daerah, lalu pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baiklah, kita kembali ke perbincangan. Kami akan kembali ke Ibu Nunu. Bu Nunu, kalau boleh Bu, mohon dapat berbagi ke kita semua. Apa saja sih Bu yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk meningkatkan presentasi kelulusan seleksi ASN PPPK pada tahap selanjutnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang untuk tahap 1, tadi sudah saya sampaikan dengan mengajukan berbagai permohonan kepada Kemenpan untuk dapat meningkatkan jumlah lulusan. Nah, tentu untuk yang seleksi tahap 2, yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permen PAN RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ. Seleksi ASN P3K tentu yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama, sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1 dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nunu. Kemudian bagaimana nih Bu cara Kemendikbudristek dalam mengakomodir adanya protes guru honorer yang keberatan karena tidak bisa lolos untuk mengisi formasi pada seleksi pertama kemarin Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ya saya contohkan ada guru yang sudah lolos passing grade, kemudian dia tidak bisa diangkat. Ternyata setelah kita cek, memang di situ ada misalnya 2 formasi, sementara gurunya ada 5 atau 6 yang memperebutkan formasi yang sama. Otomatis meskipun mereka semua lulus passing grade, tetapi karena yang formasi yang diperebutkan itu 2, pasti ada 3 yang tidak lulus. Itu contohnya. Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin menaati aturan yang ada. Dan kami yakin dan percaya bahwa aturan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Nah, pada saat kemarin ya, setelah setiap ujian itu ada mekanisme sanggah. Sanggah itu bagi yang tidak puas atau merasa dirugikan untuk dirinya sendiri ya, bukan menyanggah orang lain. Misalnya, loh seharusnya saya dapat afirmasi, kenapa nilai saya tidak dapat afirmasi? Seharusnya karena umur saya sekian, kenapa saya tidak dapat afirmasi? Itu menyanggah untuk diri sendiri, bukan menyanggah untuk orang lain. Misalnya, kok dia lulus, saya kok tidak, berarti menyanggah untuk orang lain. Jadi yang sudah untuk dia itu tidak bisa dalam sanggah. Jadi untuk menghindari ketidakpuasan itu bagi yang tidak puas di hasil ujian bisa mengajukan sanggah dan kami akan menjawab sanggah. Jika belum tidak segera ingin mendapat jawabannya, kami sudah menyiapkan layanan helpdesk. Yang mana layanan helpdesk itu bisa telepon langsung ke nomor yang sudah disediakan di call center kami di nomor 1-500-997 pukul pagi 7 pagi sampai 23. Jika ada yang mungkin ditanyakan, saya tidak sempat menjawab, kemudian mungkin WA ke siapa tidak sempat menjawab, atau juga bisa melalui Telegram yang sudah tersedia dan juga bisa melalui portal bantuan di kontak di guru ppk.kemendikbud.go.id. Jadi kami akan sebenarnya kami itu inginnya memang semua guru yang melewati passing grade itu terangkat.
Namun kan kita kembali kepada aturan, dan saya yakin banyak pihak yang belum terpuaskan dengan kebijakan ini. Kami sudah berusaha berpihak kepada semua pihak, namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melayani Bapak Ibu guru yang belum puas dengan bertanya, mengajukan sanggah, dan kami akan menjawab dalam waktu 7 hari ke depan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Nampaknya memang sudah banyak sekali ya langkah yang diambil Kemendikbudristek untuk tes seleksi guru honorer ini ya Bu ya. Ya. Baik, kalau gitu langsung kami bacakan pertanyaannya. Pertama, pertama dari Rion Frianda untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Leon, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu Mbak, untuk pertanyaan jawaban untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini. Calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya? Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu, apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan? Mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya. Semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB. Sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi dan kami sudah mengusulkan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Semoga usulannya bisa segera terrealisasi ya Bu ya.